Sobat Muda Hope Channel Indonesia di mana saja Anda berada, kita bertemu kembali dalam program diskusi Sekolah Sabat. Sebuah diskusi pembelajaran Alkitab yang sepanjang triwulan ketiga tahun 2020 membahas mengenai menjalin persahabatan untuk Allah, sukacita berbagi dalam misinya. Dan saat ini kita sudah masuk di pelajaran terakhir, pelajaran ke-13 dengan judul Satu Langkah Iman. Di studio sudah hadir sahabat yang akan menemani kita berdiskusi dan seperti biasa akan memperkenalkan diri, nama, dari mana, dan pertanyaan hari ini adalah apa salah satu keputusan berat yang pernah kamu ambil? Silakan. Baik, Shalom, nama saya Bella Donawena, saat ini berjemaat di Tumoto Pondok Indah. Kalau keputusan, kalau Bella sih lebih ke keputusan yang besar ya Kak. Itu di saat Bella mau ikut untuk pelayanan. Jadi ada beberapa memang yang Bella tinggalkan untuk fokus ke pelayanan. Oke, baik, terima kasih Bella. Kita juga sudah bersama dengan narasumber kita, Pendeta Leroy Pakpahan, Gembala Jemaat Gereja Masehi Advent Hari ke-7. Shalom Pak Pendeta. Ya, shalom. Pendeta kan pasti asam garamnya sudah lebih banyak. Salah satu aja Pendeta, keputusan berat yang Pendeta pernah ambil. Memang karena keputusan berat, jadi sulit juga menjawabnya ya. Salah satunya ya, keputusan untuk melanjutkan pendidikan setelah berkeluarga. Karena waktu itu saya menyadari banyak pertanyaan Alkitab ya. Saya suka Alkitab, tapi setiap kali ada pertanyaan, saya merasa saya enggak cukup pengetahuan untuk menjawab itu ya. Itulah sebabnya saya dengan istri bersepakat ya untuk sekolah dengan biaya sendiri. Wah, itu dahsyat sekali ya. Dengan anak loh, tiga-tiganya ya. Kita bawa semuanya, dan ini keputusan yang paling berat saya kira ya, yang tersulit yang pernah saya apa. Tapi ya karena ada tantangan. Karena sembari dengan itu, ini saya jelaskan jadi lebih lama. Saya lihat anggota punya kesusahan. Ada anggota yang senang, ada yang susah. Lalu kemudian kenapa tidak saya mau cicipi kesusahan anggota ini? Bagaimana kalau jadi orang biasa yang serba kekurangan barangkali, tapi tetap punya iman kepada Tuhan. Dan itu yang kami alami ya. Saya dengan istri bergumul dengan kehidupan hari lepas hari, dan lihat bagaimana Allah luar biasa yang memberikan. Amin, puji Tuhan Pak Pendeta. Baik, kita akan memulai diskusi kita untuk ayat hafalan dan doa akan dibawakan oleh Bella. Baik, untuk ayat hafalan pada pekan ini terdapat di dalam Filipi 2 ayat 5-7. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Kita berdoa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih banyak atas penyertaan Tuhan. Saat ini kami akan memulaikan diskusi sekolah sahabat kami. Biarlah Tuhan menyertai kami agar apapun yang kami diskusikan itu semua berasal dari Tuhan. Dan bagi pemirsa yang menyaksikan, biarlah Tuhan jamah agar mereka dapat mengerti apa yang kami diskusikan. Terima kasih banyak Tuhan. Inilah yang menjadi doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Abraham ketika dia disuruh Tuhan untuk pergi dari tanah leluhurnya ke satu tempat yang bahkan Tuhan belum kasih tahu dia di mana. Pokoknya keluar aja dulu, jalan dan aku yang akan menuntun kamu. Saya lagi membayangkan betapa bingungnya, karena kalau tadi teman-teman sudah sharing dan saya juga berpikir-pikir ulang mengenai keputusan berat dan besar yang pernah saya ambil. Bagaimana lagi dengan Abraham? Apa yang telah tapi dia percaya gitu sama Tuhan sepenuhnya. Dia percaya aja, yang penting jalan, ikut aja Tuhan mau kemana. Nah, di sini ada satu kutipan yang saya baru baca dan saya suka sekali, dalam Alfa dan Omega jilid 5 halaman 126 dan 127. Harga penebusan kita itu tidak akan disadari sampai orang-orang tebusan itu kelak berdiri dengan penebus di hadapan tahta Allah.
pada hari itu kelak ketika segala kemuliaan rumah yang kekal itu memancar ke dalam panca indera kita yang terpesona itu, kita pun akan mengingat bahwa Yesus telah meninggalkan semuanya ini untuk kepentingan kita. Dan bahwa Ia bukan saja meninggalkan istana surga, melainkan mengambil resiko kegagalan dan kematian yang kekal untuk menebus kita. Pada masa itu, kelak kita pun akan meletakkan semua mahkota kita di kakinya, serta menyanyikan nyanyian anak domba yang disembelih itu layak untuk menerima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan puji-pujian. Ya, Luar biasa ya. ya. Kita tidak bisa membayangkan pengorbanan Yesus itu sebesar apa sampai kita nanti bersama-sama dengan Yesus. Kita lihat kemuliaan surga itu seperti apa. Luar biasa. Yang ditinggalkan Yesus itu seperti apa. Dia di ayat hafalan kita, dia tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu milik yang harus dipertahankan. Ia mengosongkan dirinya sendiri, mengambil rupa seorang hamba, menjadi sama dengan manusia. Ada satu panggilan yang Tuhan sedang berikan kepada kita, dan satu langkah iman yang perlu kita ambil hari ini. Jangan mana-mana, kita lanjutkan setelah yang satu ini. Kita masuk di pelajaran pertama hari Minggu, silakan Bella. Baik. Rasul Paulus mendorong kita untuk membiarkan atau mengizinkan atau memperbolehkan pikiran Kristus untuk tinggal di dalam kita. Tapi dengan dorongan dari Rasul Paulus ini, kita jadi berpikir, kalau memang kita mengosongkan atau membiarkan, mengizinkan, memperbolehkan pikiran Kristus untuk tinggal di dalam kita, seperti apakah pikiran Kristus itu? Lalu apakah yang mengatur pola pikir Yesus? Dan apakah inti dari pemikiran Yesus? Bagaimana kita mau mengosongkan atau bagaimana kita mau memperbolehkan pikiran Kristus ke dalam kehidupan kita kalau kita sendiri tidak tahu seperti apa pikiran Yesus itu? Bagaimana dia berpikir? Bagaimana, apa yang menjadi inti dari pemikirannya? Dan di hari Minggu ini menjelaskan bagaimana pemikiran Yesus, kasih pengorbanan diri Yesus. Ini adalah inti dari pemikirannya. Bagaimana dia mengorbankan diri, bagaimana dia mau, seperti tadi Kak Yola sudah bilang bahwa dia mau mengosongkan semua itu. Dia tidak ada yang dibawa saat dia datang ke dunia. Semuanya dia tinggalkan hanya untuk berkorban bagi umat manusia, hanya untuk memberikan kehidupannya bagi kita, menebus dosa-dosa kita. Dan di sini dikatakan bahwa dari kekekalan Yesus sama dengan Allah, Paulus menyatakan kebenaran kekal ini dalam kata-kata ini. Kita bisa lihat di dalam Filipi 2 ayat 6, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Kata yang diterjemahkan rupa ini dalam kata Yunani ya, biasanya orang-orang yang mempelajari Alkitab, para ahli-ahli Alkitab menyebutnya sebagai kata morfe. Tapi sebenarnya ini yang benar, orang Greka asli mengatakan ini dalam kata Yunani adalah morfi, karena E-nya itu ada garis di atasnya, jadi bacanya I. Dan ini berarti intisari dari suatu hal. Kalau kita baca dalam The SDA Bible Commentary yang menuliskan seperti ini menempatkan Kristus pada kesetaraan dengan Bapa dan menempatkan dia jauh di atas setiap kuasa lainnya. Paulus menekankan hal ini untuk menggambarkan dengan lebih jelas betapa dalamnya kehinaan Yesus yang Yesus ambil dengan sukarela. Jadi kita bisa menilai, kita bisa melihat apa isi pemikiran Yesus. Ternyata apa yang ia miliki di surga, apa yang telah diberikan kepada dia, bahkan kesetaraannya itu dia bisa tinggalkan. Jadi kasih pengorbanan diri ini benar-benar melekat di dalam pikirannya, melekat dalam otaknya, dan kasih ini sangat besar sehingga dia dapat melepaskan semua itu tanpa berpikir dua kali, tanpa diragukan lagi. Mungkin kita ada
satu momen dalam kehidupan kita yang kita mau mengikuti Yesus tapi kita masih bergumul, kita masih ragu, bukan ragu karena hanya mau mengikut saja, tapi ada sesuatu yang harus kita tinggalkan untuk mengikuti Yesus, dan kita harus bergumul dulu, minta kekuatan. Tapi bagaimana Yesus pada saat itu, kalau bisa dibilang apa yang kita mau tinggalkan itu mungkin tidak setara dengan apa yang Yesus tinggalkan di surga. Tapi dia tidak berpikir tidak berpikir dua kali, dan dia langsung mengambil keputusan untuk dia datang ke dunia, melepaskan semuanya dengan hina, mengorbankan dirinya untuk kita. Mungkin ini sering sekali kita dengar, jadi seakan-akan ini sudah biasa. Tapi coba kita pakai kata-kata ini, kita rubah pemikiran kita, dan kita coba taruh penghargaan di pengorbanan yang telah Tuhan berikan, bagaimana dia datang. Jadi jangan pernah kita dengarkan ini, biasa, iya Yesus datang berkorban, tapi kita kasih penghormatan, penghargaan, bahwa ini besar loh pengorbanan yang Tuhan berikan bagi kita. Dan tadi yang Kak Yola bacakan kutipannya itu benar-benar luar biasa. Bagaimana Yesus datang. Dan mengikuti Yesus berarti bahwa kita mengasihi sebagaimana dia mengasihi, melayani sebagaimana dia melayani, dan menolong sebagaimana dia menolong. Mengizinkan Yesus melalui Roh Kudus-Nya untuk mengosongkan kita dari ambisi egois, akan membuat kita mengorbankan sesuatu. Ternyata yang membuat kita berat untuk mengorbankan adalah ambisi egois kita. Dan kita minta Tuhan, pertolongan Tuhan untuk mengosongkan itu semua. Harganya adalah Yesus. Tetapi Alkitab berkata tentang Yesus, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Filipi 2 ayat 9. Jadi kita sekarang sudah tahu bagaimana Yesus berpikir, bagaimana Yesus bertindak, apa inti dari pemikirannya. Semoga dengan pertolongan Tuhan kita bisa lebih seperti Yesus lagi hari demi hari. Inilah mengapa Roh Nubuat menganjurkan kita setiap hari merenungkan ya, road to Calvary ya Bapak Pendeta ya. Bagaimana Yesus ketika dia sedang berjalan menuju Golgota dengan memikul salib dan dengan penderitaan yang dia rasakan, karena ya kita terkadang take for granted gitu. Kita sudah dari kecil mungkin hidup di lingkungan Kristen, kita sudah sering sekali mendengar cerita tentang Yesus, dan kita menganggap enteng hal tersebut, tapi sebenarnya itu suatu hal yang luar biasa. Silakan Pak Pendeta. Saya suka bagaimana ini ayat dari Filipi 2 ayat 5 ini menyebutkan, menerjemahkannya. Dia membuat ada semacam dua hal ya, menaruh pikiran dan juga perasaan. Pikiran di sini. Kalau kita bikin semacam apa ya, semacam bahasa di mana letaknya. Pikiran di sini, lalu perasaan di sini ya. Kita punya perasaan. Dan apa itu? Ini Yesus ini memperlihatkan, artinya Rasul Paulus. Dan Rasul Paulus ini kan tidak bersama dengan Yesus selama dia di dunia. Dia hanya kenal Yesus hanya ketika Yesus sudah naik ke surga dengan sebuah revelation, special revelation. Tapi kemudian coba, luar biasanya dia bisa bangun kristologi yang luar biasa. Bagaimana Yesus ini, coba lihat gerakannya itu sangat banyak turunnya. Dia tadinya kesetaraan dengan Allah, rupa Allah. Tapi kemudian dia telah mengosongkan diri, lalu ambil rupa. Nah, dalam keadaannya sebagai manusia, sudah jadi manusia, sudah di bawah ini, dia masih merendahkan diri lagi. Taat sampai mati. Matinya juga mati sebagai seorang terhukum, disalib. Nah, seperti itulah yang kita buat dalam pikiran kita. Ya, demi siapa? Demi orang lain. Artinya inilah yang tidak bisa dikatakan. Jadi artinya kata-kata kita terlalu kecil ya, untuk bisa mengekspresikan bagaimana kegaguman kita dengan Tuhan. Itulah sebabnya dibuat di bagian ayat berapa lagi ini? Itulah sebabnya ayat 9. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Di Indonesia banyak pahlawan. Dan semua pahlawan itu disebut pahlawan adalah karena mereka mengorbankan sesuatu, bahkan mengorbankan nyawanya. Yesus ini mengorbankan bukan hanya nyawanya, tapi posisinya,
Karena tadi dalam catatannya, ini ada kemungkinan besar dia bisa hilang selamanya. Coba bayangkan itu. Dan Allah menjadi tidak lengkap ya, kealahan menjadi tidak lengkap tanpa Yesus Kristus. Karena itu membuat risiko yang luar biasa juga bagi Bapa ketika hilang ini anak. Kan begitu. Ya, tapi itulah pengorbanan yang luar biasa. Jadi bukan sekedar nyawa. Ini posisi dan segala macam, termasuk alam semesta ini dikorbankan kan. Karena kalau penguasanya tidak ada, mau jadi apa ini alam semesta? Nah, itulah yang diberikannya, dan itulah yang kita pikirkan bersama ya. Perasaan kita ada seperti yang dirasakannya, dan pikirannya seperti pikiran kita seperti apa yang juga dia pikirkan. Oke, baik, terima kasih Pak Pendeta. Kita akan lanjutkan pelajaran kita setelah yang satu ini. Kita masuk di pelajaran hari Senin, judulnya adalah panggilan komitmen. Saya yakin masing-masing kita di sini mempunyai panggilan ya, mempunyai panggilan masing-masing. Terutama mungkin kalau Pak Pendeta itu komitmennya lebih besar, karena Jangan katakan itu. ya, menjadi pendeta gitu ya, ya itu luar biasa gitu. Di sini ada cerita mengenai Yesus ketika memanggil muridnya, dan salah satunya adalah Petrus dan Yohanes. Ketika mereka sedang menjalankan tugas mereka sehari-hari, sedang menjala ikan, mereka sudah berpikir, wah ini kita akan dapat banyak ini, beberapa saat ini kayaknya ikan lagi banyak gitu. Wah, kita bisa dapat keuntungan dari sini. Wah, kita bisa membuat kehidupan yang lebih baik dengan ikan yang kita tangkap. Lalu datanglah Yesus memanggil mereka. Di alinea kedua disebutkan dari Injil Yohanes, kita belajar bahwa orang-orang ini atau Petrus dan Yohanes sudah mengetahui sesuatu tentang Yesus selama lebih dari setahun, namun belum membuat komitmen penuh kepadanya. Jadi Petrus dan Yohanes pada saat itu bukan tidak sama sekali mengenal Yesus. Mereka sudah pernah mendengar tentang Yesus, mereka sudah tahu cerita-cerita Yesus, tetapi mereka belum mengambil satu keputusan. Tetap saja pasti ada sikap ilahi dari Kristus, sesuatu tentang penampilan, kata-kata, dan tindakannya menunjukkan kepada para nelayan Galilea ini bahwa dia mengundang mereka untuk panggilan ilahi. Alasan mereka meninggalkan perahu, pekerjaan, dan lingkungan yang mereka kenal untuk mengikutinya adalah karena mereka merasakan panggilan untuk tujuan yang lebih tinggi. Para nelayan biasa ini menyadari bahwa mereka dipanggil untuk tujuan yang luar biasa. Tuhan mungkin tidak memanggil Anda untuk meninggalkan pekerjaan Anda hari ini, tetapi Dia memanggil Anda untuk tujuan yang luar biasa, yaitu untuk membagikan kasih-Nya dan untuk menyaksikan kebenaran-Nya demi kemuliaan nama-Nya. Ini adalah satu tugas kita juga gitu. Tuhan bukan hanya memanggil murid-murid pada saat itu, tetapi juga memanggil kita. Dan kita yang merasa terpanggil ini, kita mau mengikut Yesus itu karena apa? Karena ada satu tujuan yang lebih tinggi, karena ada satu misi yang Tuhan mau berikan kepada kita. Cerita lainnya mengenai Matius, di mana para pemungut cukai ini adalah yang paling dibenci ya, yang paling dianggap hina di seluruh Israel. Tetapi ketika Yesus mengundang dia dengan mengatakan, ikutlah aku, mengandaikan bahwa Matius telah mendengar tentang Yesus di dalam hatinya, memiliki kerinduan untuk mengikutinya. Ketika undangan datang, dia sudah siap. Jadi dan di sini juga Matius kagum bahwa Kristus menerimanya dan mengundang dia untuk menjadi salah satu muridnya. Jadi tidak ada orang yang terlalu hina atau terlalu bodoh untuk menerima panggilan itu. Karena Tuhanlah yang menyanggupkan. Kita sudah belajar sepanjang triwulan ini mengenai bagaimana mengapa kita harus bersaksi, bagaimana kita bersaksi, apa yang harus kita saksikan, dan ini adalah satu
panggilan. Jadi pekan ini mungkin kita bisa bilang ini adalah pekan panggilan. Bagaimana kita membuat satu langkah iman, membuat satu komitmen untuk bersaksi bagi Dia. Silakan tambahannya Pak Pendeta. Kalau kita sebutkan Yesus pada zaman sekarang ini bagaikan guru jalanan. Kenapa saya sebutkan guru jalanan? Pernah ingat bahwa di Yohanes disebutkan, ya Yohanes Pembaptis menunjukkan ya itu Mesias, kira-kira gitu, itu Mesias, itu anak domba Allah. Lalu kemudian murid-muridnya kok jadi pergi, jadi diikuti. Lalu mau cari tahu, ada apa, kira-kira gitu, kita bikin dialognya, ada apa, kami mau ngikut, kami mau lihat di mana engkau tinggal gitu ya, jadi ikut. Lalu kemudian mereka lihatlah Yesus di mana tinggal. Nah, tapi kalau dalam Matius pasal 4 kan dipanggil, ini setelah 1 tahun ya ada kemungkinan begitu, setelah mereka juga dapat panggilan seperti yang pertama, ini komitmen untuk ikut Dia ya. Lalu kemudian disebutkan bahwa setelah dipanggil ikut Yesus, Yesus bukan pergi ke kantornya, bukan, tapi justru malah berkeliling di seluruh Galilea. Dan masih ingat kata-kata Yesus katakan kepada seorang yang mau ikut Yesus, aku mau ikut engkau katanya. Lalu Yesus seperti bikin penolakan ya, registrasi sudah full. Gitu. Nah, tapi dia bilang begini, ya serigala ada lubang, burung ada sarang, tapi anak manusia boro-boro, tempat untuk letakkan kepala, bantal saja nggak punya. Ya banyak orang gugur kan begitu. Nah ini street rabbi, tapi mereka mau ikut. Itu luar biasa ya, itu tantangan luar biasa bagi kita. Dan saya juga suka sekali dengan istilah yang terakhir yang di dalam pelajaran hari Senin ini. Ya. Boleh dibacakan? Ini dahsyat sekali nih ya. Jauh di lubuk hati kita ada kerinduan akan sesuatu yang lebih dalam kehidupan ini. Kita juga ingin hidup untuk sesuatu yang berharga, untuk tujuan yang lebih agung dan lebih mulia. Karena itu Kristus memanggil kita seperti Matius untuk mengikut Dia. Nah, berbicara tentang Matius, berbicara tentang murid-murid pertama, mereka tinggalkan, bahkan pekerjaannya ditinggalkan. Saya tahu ada banyak orang muda yang tinggalkan banyak hal. Tapi sayang sekali, nanti kita akan masuk ke dalam hari Jumat. Apa yang sebenarnya gereja perlu lakukan? Banyak sekali mereka menuai kritik ya, bahkan dari keluarga sendiri. Kamu ini pakai pijak dong, jangan bodoh, kamu sudah sarjana, sudah apa. Kamu tinggalkan semuanya, kan begitu. Ini kan seperti apa namanya? Seperti antitipe ya. Jadi kita jadi seperti anti kepada mereka. Padahal kita belum tahu kenapa dia tinggalkan. Bisa saja mungkin jangan-jangan artinya di dalam hatinya itu mereka merasakan bahwa saya harus tinggalkan ini. Tapi kemudian apa yang terjadi? Justru ya mungkin saya juga para pendeta katakan berhikmat bro, kita bilangnya. Padahal ya jangan-jangan saya sedang mengatakan sesuatu yang bertentangan dengan panggilan Tuhan. Tuhan panggil Matius, tinggalkan segera. Yesus yang membuat mukjizat bahwa mereka dapat ikan, bukan? Kan masuk akal kan? Itu berkat dari Tuhan. Saya dapat pekerjaan loh. Tapi begitu dapat pekerjaan langsung Tuhan bilang, ikut aku katanya. Ya tinggalkan pekerjaan. Baru dapat pekerjaan, sudah begitu lama nggak dapat pekerjaan. Tiba-tiba dapat pekerjaan. Pekerjaan posisi bagus lagi. Sarjana, ya kan? Qualify dan segala macam. Tapi nggak dapat. Tapi begitu Yesus masuk dalam hidupnya dia dapat. Tapi kemudian tiba-tiba Yesus katakan, mari ikut aku. Hanya 1 bulan, mungkin 2 bulan ya. Dia luar biasa memberikan pelayanan kepada perusahaan ini. Tuhan panggil. Nah, itu jangan. Jadi ini yang saya mau katakan bahwa kita perlu kerjasama dalam hal ini. Menyiapkan segala sesuatu untuk kita siap ya dalam mengikuti Yesus dan menjadi penjala ya manusia. Baik, terima kasih Pak Pendeta. Jangan kemana-mana, kita lanjutkan setelah yang satu ini. Kita masuk di pelajaran hari Selasa. Silakan Pak Pendeta. Baik, Paulus ya. Apa ini? God's chosen vessel ya. Dia yang dipilih oleh Allah ini ya. Jadi bejana yang dipilih oleh Allah. Dan bicara tentang bejana, dalam persepsi Paulus pertama ya, bahwa dia bukan bejana biasa, dia bejana emas. Bejana emas yang tidak boleh dimasukkan anggur karena bisa hancur ya.
harus bencana tanah liat, bukan tempat anggur kan begitu. Tapi butuh satu tempat yang sederhana agar kiranya anggur yang baik itu tetap baik dan makin baik dari waktu ke waktu. Dan kita lihat bagaimana Paulus ini hidupnya sebelum mengenal Kristus ya. Dia menjadi penganiaya jemaat. Tapi jangan bilang itu negatif. Itu positif dalam pengertian zaman dulu. Kenapa? Karena dia ini sedang meluruskan pikiran orang yang sesat ini. Itu makanya dia aniaya jemaat. Karena apa? Jemaat ini kayaknya nggak ngerti. Sudah kemasukan ajaran sesat. Masuk angin mereka ini. Dan sepertinya pimpinan-pimpinan sinagog bahkan imam-imam tidak bisa lakukan banyak hal. Paulus yang bisa. Sebagai orang muda bukan. Anggota Sanhedrin. Luar biasa orangnya. Pinter. Gamaliel pun punya pengakuan. Jadi dia di under Gamaliel. Dan apa yang terjadi? Di jalan Damaskus itu dia bertemu dengan Yesus. Dan disitulah perubahan. Dan perubahan dia bagaimana disebutkan? Radikal. Jadi bukan perubahan-perubahan begini-begini, bukan. Dia perubahan tiba-tiba begini, berubah. Dan kemudian dipersiapkan dia dalam beberapa waktu. Sempat buta, lalu kemudian dia dibaptis. Dan kemudian menjadi pekabar Tuhan ya. Jadi dia dipakai luar biasa. Nah, tentang siapa dia, ini yang saya sebutkan tadi, bahwa Paulus ini banyak hal yang ditinggalkan loh. Walaupun pada akhirnya dia sadar bahwa sebenarnya nggak ada apa-apanya dia. Coba kita baca gambaran tentang dia dalam Filipi pasal 3 ya. Dimulai daripada ayat yang keempat sampai kepada ayat yang keenam. Boleh membacakannya? Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Aku lebih lagi. Terus? Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli. Tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Tentang kegiatan, aku penganiaya jemaat. Tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Aku tidak bercacat. Coba. Ini bukan orang sembarangan. Ini apa namanya ini ya? Dia ini warga negara kelas 1 ini. Bagi orang Yahudi. Dan termasuk bagi orang Roma. Karena dia dual citizenship. Luar biasa dia ini orang. Tapi kemudian pertemuan dengan Yesus membuat dia sadar bahwa dia tidak ada apa-apanya. Dia hanyalah bejana tanah liat. Itulah sebabnya dia juga pengaku kan. Harta yang kami miliki ini dalam bejana tanah liat. Jadi yang berharga itu bukan kaminya. Tetapi apa yang ada dalam kami. Dan itulah yang digunakan. Jadi pengakuan orang muda yang kaya itu yang datang kepada Yesus yang ada dalam Injil. Apalagi yang apa yang mau kulakukan ya Tuhan supaya aku. Lalu Yesus bilang, menurut hukum. Dia pakai polanya kawan ini ya. Lalu dia bilang, sudah kuturuti dari kecil itu saya buat itu. Ya. Dari saya masuk sekolah sahabat anak-anak saya sudah lakukan. Memang benar. Dan ini ya, ini nggak bohong ya. Karena Paulus juga katakannya sama, tidak bercacat. Tapi ternyata pertemuan dengan Yesus menyadarkan kita bahwa pencapaian-pencapaian itu is nothing. Itu semuanya apa katanya? Itu kalau dalam bahasa yang aslinya itu sebenarnya adalah kotoran. Ya. Itu apa namanya? Ya artinya kotoran manusia ya. Bukan kotoran hanya sekedar kotoran biasa ya. Itu kotoran yang dibuat oleh manusia, yang keluar dari tubuh manusia. Itu semuanya seperti itu. Kuanggap sampah semuanya. Segala macam. Itulah. Jadi inilah Paulus. Dan kalau mau kita bicara tentang kisah para rasul, kita dapati bahwa pernyataan ini ada benarnya, bahwa ternyata Paulus inilah yang yang mendirikan kekristenan itu sepertinya ya. Jadi bukan 12 rasul. Karena bagaimana luasnya luasnya perjalanannya, bagaimana intensnya dia memberikan pekabaran luar biasa ya. Bahkan di dalam Di dalam Kisah 11 ayat 26, jemaat yang mengutus Paulus itu di situ disebutkan Kristen. Sebutan pertama ya. Bukan kita yang menyebutkan kita Kristen waktu itu ya, tapi orang lain yang bilang kita Kristen. Jadi sebenarnya ejekan ya. Disebutkan itulah. Dan itulah yang mengutus ya. Jemaat itulah yang mengutus Paulus dan Barnabas untuk melakukan perjalanannya. Inilah ya yang dipilih oleh Allah. Jadi Allah memilih orang yang sederhana, tapi Allah juga memilih orang yang luar biasa. Tapi semuanya mereka ketika bertemu dengan Yesus menyadari bahwa we are nothing. We are nothing but God. Luar biasa bukan? Ya, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Pendeta. Kita akan lanjutkan pelajaran kita setelah yang satu ini. Kita
kita masuk di pelajaran hari Rabu. Silakan Bella. Kita sudah pelajari di hari Minggu bagaimana kasih pengorbanan diri Yesus, dan di hari Rabu ini sekali lagi ditekankan bagaimana tuntutan kasih itu yang Tuhan minta bagi kita umat manusia. Dan kasih selalu memanifestasikan dirinya ke dalam tindakan. Dan kasih kita kepada Kristus memaksa kita untuk melakukan sesuatu demi kemanusiaan yang terhilang. Paulus menyatakannya dengan jelas ketika dia berkata kepada gereja di Korintus, karena kasih Kristus yang memaksa kita. Dan kekristenan bukanlah hanya kita meninggalkan hal-hal yang buruk, melainkan hal-hal baik sekalipun kalau kita memang harus tinggalkan untuk ikut Yesus, kita harus tinggalkan. Bagaimana kita melihat Yesus yang meninggalkan hal-hal baik di surga demi melakukan atau demi menyelamatkan orang lain. Dan itu Yesus lakukan, dia meninggalkan semuanya. Yesus tidak hanya mengundang kita untuk memberikan waktu, talenta, dan harta kita untuk tujuannya, tapi yang paling penting adalah Yesus mengundang kita untuk memberikan kehidupan kita bagi dia, bagi Tuhan. Dan surga akan sangat menghargai setiap pengorbanan yang kita lakukan di bumi. Akan ada pengorbanan di setiap waktu, tetapi sukacita pelayanan akan melebihi itu semua. Dan sukacita kekal hidup bersama Kristus di sepanjang kekekalan kita. Jadi tidak perlu ragu, tidak perlu takut apapun yang kita korbankan dalam kehidupan kita. Tapi surga akan sangat menghargai setiap pengorbanan besar atau kecil yang kita lakukan demi memberikan kehidupan kita bagi Yesus. Kita bisa melihat bagaimana Yesus tetap memberikan kasihnya kepada murid-muridnya. Di sini diambil contoh Petrus. Walaupun dia sudah menyangkal Tuhan 3 kali dan telah mengecewakan, tapi Yesus kembali merespon Petrus dengan kasih. Dan bahkan bukan saja merespon atau memunculkan kasihnya saja, tetapi Yesus juga sedang membangun kembali kepercayaan Petrus bahwa Petrus sudah diampuni dan bahwa Yesus masih memiliki pekerjaan untuk Petrus lakukan demi tujuannya. Jadi bukan hanya kasih, hanya memunculkan kasih saja kepada Petrus, tapi membangun kepercayaannya bahwa iya, kamu sudah diampuni. Dan kasih Allah ini adalah kasih yang aktif, bukan saja pasif. Dan kasih ini atau kasih sejati lebih dari perasaan hangat, lebih dari ide yang bagus. Kasih ini melibatkan komitmen. Bagaimana kasih memaksa kita untuk bertindak. Jadi kalau kita tidak ada komitmen, kita tidak akan bertindak. Kita hanya, iya saya mengasihi dia, tapi tidak akan ada suatu tindakan untuk menunjukkan kasih kita. Tapi di saat kita komitmen, disitulah kita akan melakukan suatu tindakan untuk menggambarkan kasih kita. Seperti Yesus, bagaimana dia menggambarkan kasihnya kepada kita. Dan itu menuntun kita untuk menjangkau dunia yang hilang dari anak-anak Allah yang sangat membutuhkan. Ketika Yesus berkata kepada Petrus, beri makan domba-dombaku, itu adalah perintah dan jaminan yang menghibur. Sang guru meminta tanggapan terhadap kasih, dan dia juga menyemangati Petrus bahwa dia masih memiliki pekerjaan yang harus Petrus lakukan. Meskipun tindakan Petrus benar-benar memalukan ketika Yesus ditangkap, dan Petrus tidak hanya menyangkal mengenal Yesus, tetapi juga menyangkal dengan sumpah serapah, persis seperti yang Kristus katakan kepadanya. Tapi lihat bagaimana Yesus tetap menerima dia, bagaimana Yesus bahkan memunculkan kembali kepercayaan diri dia. Apa inti dari pelajaran kita di hari Rabu ini? Intinya adalah mungkin kita sering gagal dan kita sering mengecewakan Tuhan kita. Mungkin kita pernah atau sering menyangkal Tuhan dengan tindakan kita. Jadi bukan hanya dengan kata-kata saja, tapi dengan perbuatan. Mungkin kita menyangkal Tuhan dan lebih dari sekali. Tapi berita baik yang Tuhan berikan adalah kasih karunia masih tersedia saat ini. Selama kita bernafas, kasih karunia itu masih tersedia. Dan Allah atau Tuhan belum selesai dengan kehidupan kita. Masih banyak tugas yang Tuhan berikan bagi kita. Dan masih ada tempat dalam pekerjaannya bagi kita semua jika kita mau. Tapi yang menjadi renungan bagi kita, apakah kita mau menerima itu semua
Apa kita mau kita mau menyambut kasih karunia yang Tuhan berikan? Jangan pernah kita menganggap remeh, karena kasih karunia itu betul masih tersedia, tapi umur kita, nafas kita tidak pernah tahu kapan itu bisa berhenti. Dan di saat kita masih memiliki kesempatan, marilah kita memberikan kasih itu kepada semua orang. Jadi jangan hanya sekedar bersaksi, tapi kita juga memberikan kasih di saat kita bersaksi, agar orang-orang benar-benar merasakan bagaimana penyertaan Tuhan, bagaimana Tuhan menjamah hati-hati orang yang sedang kehilangan. Saya jadi teringat dengan janji PA, janji pemuda Advent. Karena kasih kepada Yesus Kristus, saya berjanji, kan? Ini adalah tuntutan. Iya. Tuntutan itu kalau misalnya dalam pekerjaan, kamu tugasnya ini, gitu. Syarat. Ini tuntutan pekerjaan kamu, gitu. Dan kita yang telah menerima kasih itu, kita dituntut, gitu. Bukan hanya kita kasih itu bukan hanya dari kata-kata I love you Jesus, aku mengasihimu Yesus gitu. Tapi kasih itu melalui tindakan. Karena kasih itu kita dituntut untuk melakukan tindakan. Tambahannya Pak Pendeta? Kualifikasi ya. Dan Yohanes 21 ini mengenai 3 kali Yesus menginterview atau menginterogasi Simon Petrus. Ini semacam kualifikasi. Karena dalam pekerjaan, ini konteks pekerjaan ya, pekerjaan Tuhan. Kita tentu masih ingat dengan pelajaran ke-6 tentang karunia-karunia rohani. Ya. 1 Korintus pasal 12 sampai pasal 14, di tengah-tengahnya pasal 13, bicara tentang kasih. Ini kualifikasi penting ini. Karena, maaf saya harus katakan ini, omong kosong segala keterampilan kita, kualifikasi kita, kemampuan berbicara kita dan segala macam tanpa kasih. It's nothing. Itulah sebabnya Yesus tanya. Dan kalau kita mau baca lebih detail lagi, ada yang suka angkat ke permukaan bagaimana ketika Yesus pertama menanyakan, apakah engkau mengasihi aku? Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Kata kerja mengasihi yang dia pakai adalah agapao, ya. Agapao, ya. Agape, ya. Itu kata bendanya, agapao. Apakah engkau mengasihi aku? Agapao. Petrus selalu menjawab dengan phileo. Sampai terakhir dia selalu baca phileo. Kedua, Yesus masih pakai agapao. Tapi ketiga tidak lagi. Dia pakai phileo. Ya ini area lain untuk menjelaskan. Tapi bagaimana perubahan-perubahan kata itu, ini menarik bagi banyak orang yang membaca pakai bahasa asli ya. Kualifikasi kasih itu loh. Dan itu kita bisa lihat tercermin dalam surat-surat surat Petrus yang 2 itu ya. 1 Petrus dengan 2 Petrus. Ada kasih di dalamnya, ada pengampunan di dalamnya. Jadi bagaimana dia melakukan pekerjaan itu sekarang dimotivasi kasih. Saya suka dengan ayat yang dipakai oleh pemuda Advent. Saya nggak tahu apakah masih diterapkan sekarang, kasih Kristus memaksa kami. Negatif dong, paksa. Memang negatif, pakai bahasa negatif. Tapi ya memang begitu. Karena ada kasih terdorong begitu ya. Sama seperti ya seorang laki-laki dan seorang wanita saling mengasihi. Sudah dilarang. Pokoknya kalau kamu mau sama dia, kamu saya coret dari ahli waris. Tetap aja pergi kan? Kenapa? Saya mau tanya kenapa. Ada yang mendorong. Ada yang mendorong kasih itu. Persoalan semuanya itu nggak masalah. Saya lupakan semuanya itu. Saya mau bersatu dengan dia. Kan begitu. Tapi karena kurang kasih, oh jangan dong. akhirnya bubar kan begitu. Nah itu yang disebut. Jadi kita ini kekurangan kasih. Bisa saja katakan gitu. Sebab itulah makanya agak ragu ya, kita masih lebih mengasihi diri kita daripada mengasihi Yesus Kristus. Makanya Yesus tanya, apakah engkau mengasihi aku, Simon anak Yohanes? 3 kali loh. Walaupun di yang kalimat terakhir dia gunakan kata phileo, ya. Dahsyat sekali, ya. Baik, terima kasih Pak Pendeta. Kita akan lanjutkan setelah yang satu ini. Kita lanjutkan, kita masuk di pelajaran hari Kamis, judulnya adalah komitmen kasih. Jadi ini masih lanjutan dari cerita Petrus ketika Yesus bertanya kepada dia 3 kali, apakah engkau mengasihi aku? Dan 3 kali juga Yesus mengatakan, gembalakanlah domba-dombaku. Nah, ada satu hal yang menarik kalau kita baca di ayat 18 dan 19. Di
Ini kata Yesus ya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu, dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Dari ayat ini, Kristus menubuatkan kemartiran yang suatu hari akan dialami Petrus. Tangannya akan direntangkan di atas salib. Dalam wahyu ini, Kristus menawarkan kepada Petrus pilihan. Ia menawarkan sukacita terbesar dalam hidup, melihat jiwa-jiwa dimenangkan untuk kerajaan Allah. Pada hari Pentakosta, dia akan melihat ribuan orang datang kepada Kristus. Dia akan melakukan mujizat dalam nama Yesus dan memuliakan dia di hadapan ribuan orang. Dia akan memiliki sukacita yang terus-menerus dari persekutuan dengan Kristus dalam misinya. Tetapi, hak istimewa itu akan datang dengan harga. Itu akan menuntut pengorbanan, bahkan pengorbanan yang tertinggi. Petrus diminta untuk membuat komitmen dengan mata terbuka lebar. Karena Petrus sekarang tahu bahwa tidak ada pengorbanan yang terlalu besar untuk bergabung dengan Yesus dalam misinya kepada dunia. Kalau tadi kita sudah belajar bagaimana pengorbanan Kristus, pengorbanan Yesus. Lalu kita juga diundang untuk melakukan dipanggil oleh Tuhan ya, satu panggilan komitmen. Dan kita melakukannya karena kasih. Tadi karena kasih dimanifestasikan dengan tindakan. Dan saat ini kita belajar bagaimana ketika kita telah menerima panggilan Tuhan dan telah berkomitmen, walaupun ada pengorbanan atau ada harga yang kita harus bayar untuk panggilan tersebut, tetapi kita belajar dari Petrus ini bahwa tidak ada sukacita tertinggi daripada melihat jiwa-jiwa datang kepada Kristus. Ini adalah hati yang baru yang Yesus berikan kepada orang-orang yang menerima panggilannya. Dan ini luar biasa karena seringkali kita kalau ada dorongan PP gitu kan, dorongan penginjilan. Mengapa kita harus menginjil? Kita sudah belajar di awal kuartal ini, mengapa kita harus menginjil? Menginjil itu bukan hanya untuk keselamatan orang lain gitu. Oh, kalau saya tidak menginjil kepada dia tidak selamat. Padahal Tuhan katakan, kalau kamu tidak bicara, saya bisa bikin batu-batu ini bicara gitu. Kalau saya mau, istilahnya saya bisa buat dia dengan segala cara untuk menyelamatkan dia. Tetapi mengapa kita masuk di dalam pekerjaan Tuhan? Mengapa Tuhan mengajak kita atau Tuhan memberikan panggilan gembalakanlah domba-dombaku? Adalah untuk kita juga sendiri. Bagaimana ketika kita masuk di dalam pekerjaan Tuhan, kita memiliki hati Yesus. Apa itu hati Yesus? Hati yang melihat orang lain dan menginginkan keselamatan dia. Ketika kita masuk di dalam penginjilan, ketika kita mau membuat satu komitmen, saya akan bersaksi untuk Yesus. Saya akan mempunyai satu hati, dan semakin lama itu akan semakin diubahkan, semakin disempurnakan. Hati yang melihat orang lain, saya tidak kenal dia, saya tidak tahu siapa dia, tapi saya mengasihi dia. Karena Yesus telah mengasihi saya. Mungkin pendeta boleh kasih tambahan. Ya, saya suka untuk membandingkan apa ini perbedaan antara hari Rabu dengan hari Kamis ya. Kalau hari Rabu sepertinya berbicara tentang syarat masuk. Apa syarat masuk ke perusahaan itu? Oh, orangnya harus begini. Nah, tapi kalau hari Kamis, ini adalah syarat bertahan dalam pekerjaan itu. Oke,
kasih, kita bikin dulu kasih ya, itu keywordnya, kasih. Itulah kualifikasinya untuk bisa masuk dalam pelayanan ini, kasih. Oke, kita punya kasih. Seperti tadi yang disebutkan bahwa Petrus gagal ya, gagal. Tapi jangan maksudnya terlambat ya. Ini karena ada waktunya nanti saat dimana Tuhan harus datang. Ya, jadi kegagalan jangan sampai diterus-teruskan begitu ya. Nah, tapi kemudian yang kedua ini adalah bertahan ya. Bagaimana dia bertahan dalam pekerjaan itu? Ya, itu kasih lagi. Ya. Jadi itulah namanya komitmen dari kasih itu ya. Jadi dalam hal ini kita menyadari bahwa oke lah, untuk sentuhan pertama yang Tuhan buat dalam hidup saya, lalu saya kemudian menjadi pelayan, dia tuntut saya mengasihi dia. Saya mengenal dia. Karena dia telah menyelamatkan saya, karena banyak yang dia sudah berikan kepada saya, maka kasihnya itu menimbulkan atau menciptakan kasih dalam diri saya. Maka kemudian setelah saya mengasihi dia, lalu dia bilang, gembalakan domba, atau buat sesuatu bagi pelayanan ini. Tapi kemudian waktu kita masuk dalam pelayanan itu, apa yang terjadi? Kan sering kualifikasi orang bekerja itu kan ada waktu dia baru masuk. Contohnya, harus rajin ya, rajin. Tapi setelah dia menduduki posisi itu dan anggaplah dia menjadi orang yang terlalu bagus dalam pelayanan itu, kemudian dia mulai kurang rajin. Saya bisa lakukan lebih banyak daripada yang orang ini buat. Ya. Contohnya, 10 orang mereka ini, dengan 1 orang saya masih lebih bagus. Kalau begitu, saya nggak perlu rajin. Kenapa? Saya datang aja terlambat. Toh saya bisa menyelesaikan pekerjaan lebih daripada orang ini. Kan begitu. Nah itulah, dalam hal ini juga seperti itu. Nah dibandingkan 2 orang ya, ada Petrus, ada Paulus. Ada Petrus, ada Yohanes. Petrus, dia tetap bertahan. Dan kemudian dia mati. Sejarah gereja katakan cara matinya terbalik dari apa yang Yesus alami. Ya kenapa? Karena dia tidak. Itulah kasih itu yang membuat dia, saya nggak sebanding dengan Yesus. Agape dia, saya hanya filio. Ya. Lalu bagaimana dengan Yohanes? Nah Yohanes ini memang sedikit sering hilang ya dalam pandangan. Oke, di dalam Injil Yohanes, Yesus mempercayakan kepada Petrus pada halaman terakhir atau pada pasal terakhir penggembalaan. Bagaimana dengan Yohanes? Kok Yesus nggak pernah sebutkan sesuatu pengutusan kepadanya? Ada. Ya. Saya suka dengan bagaimana Pastor Sabu ini satu kali menerangkan. Dia sebutkan bahwa ada di salib sebenarnya ada ilusi ya, semacam allusion, semacam figuratif ya, bagaimana Yesus mempercayakan penggembalaan kepada Yohanes. Apa yang dia katakan? Ibu, ini anakmu. John, ini ibumu. Woman, ya, ini perempuan ya, dan perempuan. Gambaran jemaat adalah perempuan. Dan dalam 3 surat itu kita lihat bagaimana penggembalaan Yohanes adalah penggembalaan yang penuh dengan kasih. Ya. Luar biasa. Terlalu sedikit waktu untuk kita bicara tentang bagaimana 2 orang ini ya. Komitmen kasih itu membuat mereka bertahan dalam pekerjaan itu. Ada banyak orang, ya, oleh karena begitu banyak tantangannya, diremehkanlah, ya. Apa sih ini? Akhirnya kasih itu paling hilang ya, hilang sedikit. Akhirnya, udahlah, saya resign, quit dari pelayanan ini. Kenapa? Nah itu tadi. Jadi perlu dipertahankan. Syarat masuk kasih tadi dengan bertahan masuk tetap dijaga. Supaya kita tetap sampai kepada titik, walaupun mungkin ya tidak dihargai dan segala macam, tapi kasih Kristus yang memaksa saya bertahan dalam pelayanan. Amin. Ya. Baik, terima kasih Pak Pendeta. Kita sudah di ujung pelajaran kita, jangan kemana-mana. Kita masuk di pelajaran hari terakhir, hari Jumat Pendalaman, Pak Pendeta. Ya, ini yang saya katakan tadi pada hari Selasa ya. Kita percaya, pasti kalian berdua percaya juga, bahwa di zaman kita, di gereja kita sekarang ada yang seperti Paulus. Orang hebat, bertemu dengan Yesus berubah, radikal. Ada yang seperti Yohanes, ada seperti murid-murid Yesus yang lain, seperti Matius, tax collector. Ada yang seperti Yohanes, yang kesemuanya mereka itu mengalami sebuah perubahan hidup dan kemudian berani menerima syarat untuk masuk dalam pelayanan itu, kasih tadi, lalu kemudian tetap bertahan sampai akhir, karena tidak ada mereka yang tinggalkan pekerjaan dia, kecuali ada 1 murid dari 12 murid. Tapi di akhir hidupnya pun kita lihat bahwa dia korbankan diri juga, bukan? Walaupun dalam bentuk ya tidak itu seharusnya ya, bunuh diri kan begitu, karena malunya dia.
Itulah sebabnya di hari Selasa saya sampaikan bahwa ada sesuatu yang perlu dikerjakan oleh gereja di sini. Ada banyak orang-orang muda, ada banyak juga orang tua, ada juga yang saya kenal umur 80 tahun baru dia mau melayani. Dia sadar selama ini. Tapi sehat luar biasa itu ibu-ibu ya, oma. Lalu apa yang dibuat oleh gereja? Sering yang terjadi adalah orang-orang yang berubah secara radikal ini dianggap tanda petik kesurupan. Bukan orang yang sebenarnya, bukan bukan orang yang mau melayani Tuhan dengan hati yang murni ya. Ada masalah di sini. Ya. Orang-orang ini perlu diajak bekerja sama dengan gereja. Ya. Jadi bukan malah dihindari. Mungkin ada hal-hal yang mungkin kurang dipahami. Ya, sama seperti murid-murid juga kan. Ada banyak yang mereka tidak pahami dalam memulai pelayanan. Ya, ke sana, serobot sini, serobot sana kan begitu ya. Sehingga membuat orang, oh, jangan begitu. Lalu kemudian diturunkanlah sebuah surat. Jangan terima ini orang. Pernah dengar itu? Jangan terima ini orang. Saya bukan mau katakan bahwa surat-surat itu salah ya. Ada juga yang benar ya. Tapi maksud saya adalah bagaimana kita mengedukasi orang ini ya. Buat sesuatu. Ikuti aturan main ya. Karena kita organisasi yang punya cara-cara ya. Kalau merasa bahwa itu kurang tepat ya berdiskusi. Jadi bukan adalah mendiskreditkan organisasi, mendiskredit pimpinan, tidak ya. Bekerja sama. Lalu orang-orang seperti ini yang sebenarnya adalah orang yang sangat luar biasa ya, vessels yang luar biasa ya di tangan Tuhan. Jika bekerja sama dengan pekerjaan kita yang lebih besar, organisasi kita, lalu mendapatkan tempat juga di dalam pelayanan ini, maka mereka akan menjadi pekabar-pekabar luar biasa ya, yang bisa menghasilkan banyak jiwa bagi kerajaan sorga. Jadi intinya selain dari apa yang disampaikan oleh pelajaran ini yang berfokus kepada ajakan untuk mempunyai iman ya dalam melakukan pekerjaan bersaksi, mengajar dan pelayanan Injil sampai Tuhan datang, maka pelajaran di pendalaman ini mengarahkan pikiran kita kepada apa yang gereja boleh buat atau apa pimpinan gereja boleh buat ya, pimpinan organisasi buat ya, agar boleh menyediakan cara agar kemudian orang ini justru menjadi berkat luar biasa bagi gereja, gantinya menjadi momok yang menakutkan. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Pak Pendeta sudah. Boleh satu lagi, saya lupa ini. Tadi kita sudah diskusi sebelumnya ya. Iya, silakan. Bahwa ada nyanyian Kristus di lagu Sion kita ya. Iya. Saya hafalnya lagu edisi lama ya, sehingga kita harus pakai edisi baru ya. Kuserahkan hidupku, ya lagu Kristus. Banyak orang nggak sadar ini lagu Kristus ya. Tertumpah darahku, agar oleh itu tertebuslah engkau. Lalu Yesus katakan, karenamu ku beri hidupku. Apa yang kau beri? Karenamu ku beri hidupku. Apa yang kau beri? Ini panggilan kepada kita. Apa yang kita beri? Dan apapun yang kita beri tidak akan pernah layak disebut pemberian kalau dibandingkan dengan pemberian Yesus Kristus bagi kita. Ya. Jadi mari kita diberikan kesempatan ya. Mari, apa yang kau beri, aku sudah berikan ini. Maka berikanlah, bukan kepadaku, tapi bagi saudaramu, bagi tetanggamu, bagi sahabatmu, ya. Agar kemudian Kristus dipermuliakan di banyak kehidupan manusia. Baik, terima kasih Pak Pendeta, juga Bella sudah berdiskusi bersama. Kita telah menyelesaikan pelajaran kita sepanjang triwulan ketiga tahun 2020. Sukacita terbesar hidup dan kebahagiaan abadi datang ketika kita memenuhi makna keberadaan kita dengan memuliakan Tuhan melalui cara kita hidup dan berbagi kasih dan kebenarannya kepada dunia. Biarlah apa yang telah kita pelajari sepanjang triwulan ini dapat kita hidupkan sehingga kita akan merasakan sukacita berbagi dalam misinya. Tuhan memberkati.